Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Wafiuddin selaku Wakil Talqin dari Pondok Pesantren Suryalaya yang berdomisili di Jakarta, dan yang saya hormati bapak-bapak para pinsepuh Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Jakarta, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid TKN Center, Masjid Al-Mubarak, Rawamangun, Jakarta, dalam rangka kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan amaliyah ibadah yang kita lakukan di pagi hari menjelang siang ini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah cepat diselesaikan oleh Allah, yang sudah berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan mereka diampuni Allah segala dosanya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kita yang masih hidup sekarang ini senantiasa diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dapat melaksanakan amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengusaha kepada kita, sehingga membawa keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, wa bi karamati Sayyidul Karam Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, wa bi karamati Sayyidul Karam Syekh Masaibul Wafat Tajul Arifin. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafa'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di bulan ini ada 3 rentetan peristiwa yang besar. Pertama, pada tanggal 10 Agustus itu hari Arafah. Saudara kita yang berangkat ke Tanah Suci melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan mereka yang menjadi Duyufur Rahman tahun ini semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Yang kedua, tanggal 11 Agustus itu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Kemudian tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia.
Kita doakan semua mudah-mudahan yang haji menjadi haji yang mabrur, yang berkurban diterima oleh Allah kurbannya, dan pada peringatan 17 Agustus kemarin ini sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan negara kita dalam keadaan aman. Mudah-mudahan negara kita ini dijadikan oleh Allah negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa mungkin inilah tema singkat yang akan saya angkat pada kesempatan ini. Arafah, hari raya kurban, hari kemerdekaan. Kalau kita kembali kepada sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man qala, siapa orang yang sudah mengatakan. Nah, ini bukan akan mengatakan, tapi telah. Qala fi'il madhi, jadi yang sudah mengatakan. Nah, sekarang cek pada diri kita masing-masing, kita ini sudah mengatakan atau belum kalimat itu. Itu satu, syaratnya sudah mengatakan. Yang kedua, khalisan mukhlison. Khalisan, membersihkan, mukhlison, dibersihkan. Jadi yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, yang mampu membersihkan diri kita, dan kita pun dibersihkan oleh Allah, dakhalal jannah. Dakhala fi'il madhi, sudah masuk surga. Jadi bukan akan masuk surga, tapi sudah masuk surga. Nah, mari kita lihat ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi minta maaf, saya tidak membawa slide. Nah, karena saya pikir tadi tidak sempat saya membawa itu, maka saya akan sampaikan dengan cara ceramah saja. Mari kita lihat, man qala, siapa orang yang sudah mengatakan. Yang sudah mengatakan itu tentu ada syaratnya. Pertama, tahu kalimatnya. Yang kedua, paham maksudnya. Yang ketiga, yakin akan tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan, tetapi mengatakan itu tahu kalimatnya. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Nah, yang ingin kita capai itu adalah tauhid melalui kalimat tauhid. Apakah setiap orang yang sudah mengatakan kalimat tauhid dia bertauhid? Belum tentu. Burung beo juga hafal kalimat tauhid. Apakah dia bertauhid? Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid yang ingin mencapai tauhid. Tauhid ini ada 4 kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid azaz. Nah, tauhid azaz ini kalau saya istilahkan itu naluri ketuhanan. Semua orang sudah punya,
baik dia lahir dari orang tua yang muslim, lahir dari orang tua yang non muslim, lahir dari perkawinan sah orang tuanya, atau lahir dari perbuatan zina orang tuanya, anak yang lahir sudah bawa tauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam fitrah. Nah, jadi sudah bawa tauhid. Dari mana asalnya? Ketika zaman dahulu di alam azali, alastu birabbikum, kata Allah kepada semua arwah. Lalu semua arwah termasuk ruhnya manusia. Ruhnya manusia yang sudah lahir atau yang belum lahir di dunia ini, semua mengatakan bala syahidna, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka semua manusia yang lahir ke dunia ini sebenarnya sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika dia sudah berada di dunia ini tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka disebutlah kafir. Kenapa? Karena dulu sudah mengakui Allah Tuhannya, kok sekarang sudah enggak lagi. Nah, ini tauhid azas. Nah, tauhid azas ini Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang punya. Katakan orang primitif sekalipun, yang enggak beragama sekalipun, ada naluri ketuhanannya. Misalnya orang yang tidak beragama, yang masih primitif, yang enggak kenal Tuhan, tapi karena hidup di negara yang agraris, ketika mereka akan bercocok tanam di musim kemarau, mereka butuh air, tapi mereka tidak bisa menurunkan hujan. Maka timbullah naluri ketuhanannya, minta kepada yang mereka anggap berkuasa. Ketika dia menganggap ada batu yang berkuasa, minta sama batu. Ketika mereka menganggap angin yang berkuasa, minta sama angin. Ketika menganggap api yang berkuasa, minta sama api, dan begitulah seterusnya. Sehinggalah kemudian muncullah yang disebut dengan agama ardi, agama bumi, sebagai manifestasi daripada keyakinan manusia dari naluri ketuhanan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan tauhid awam. Tauhid awam ini artinya sudah mengenal Allah. Ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Tahu nama Tuhan, namanya Allah. Kita dilahirkan dari keluarga yang muslim. Dari kecil kita dididik dengan beragama Islam. Kita pun bersekolah dengan sekolah Islam, hidup di lingkungan muslim, tetapi kemudian kita kenal Tuhan itu hanya sebatas nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Apakah sudah memahami betul tentang Allah? Belum tentu, baru tahu nama. Nah, ketika kita tanya siapa yang punya nama, nah ini mungkin belum paham betul. Nah, ini masih disebut dengan tauhid awam. Artinya sudah bertauhid tetapi masih sebatas umum saja, belum detail. Nah, la ilaha illallah tahu, nama Tuhan tahu, tapi bagaimana tentang Allah itu sendiri, nah ini yang belum diketahui. Dia hanya sebatas tahu nama. Lalu yang ketiga, ada yang disebut tauhid khawas. Nah, tauhid khawas ini tauhid orang yang secara khusus, yang sudah mampu mengucapkan, mengamalkan, dan memahami melalui nafi dan isbat. La ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan, paham. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la nafiyah, yang dinafikan ilah. Ilah punya sifat 7,
yang kita sebut di dalam ilmu tauhid sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, itu dalam artian takhalli, kita lagi pengosongan. Yang Tuhan punya sifat 7, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau la ilaha berarti la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la mutakallimun illallah. Itu penafian. Tapi kenyataannya sifat 7 itu ada pada diri kita. Coba cek kalau nggak percaya. Qadrat, kuasa. Bapak Ibu ada kuasa apa enggak? Ada kuasa melangkahkan kaki, kuasa mengangkatkan ini gelas, kuasa kita mengangkat tangan. Ada kuasa sama kita. Kita punya kemauan, iradat. Ada kemauan enggak? Ada. Berarti sifat iradat, kemauan itu ada pada kita. Bapak, Ibu punya kemauan. Ada yang mau punya mobil, ada yang ada kemauan mau punya rumah, ada kemauannya mau memahami ilmu ketuhanan. Nah, pokoknya adalah kemauan itu. Nyatanya ada di diri kita. Ada lagi hayat hidup. Nah, kita hidup atau tidak? Ada. Dari kecil menjadi besar, besar menjadi tua, ada hayat. Ada ilmu, tahu enggak? Bahwa kita punya ilmu? Ada. Nyatanya bapak-bapak datangnya pada hari ini, bukan kemarin datangnya. Kenapa? Karena tahunya menakibnya di TKN Centernya hari ini, makanya datang hari ini. Berarti kita ada ilmu, ada tahu. Ada sama, kita mendengar apa tidak? Mendengar. Ada basar, kita juga melihat. Ada kalam, kita juga bisa bicara. Ternyata sifat 7 itu dipancarkan Allah ke diri kita sendiri. Kita rasakan sendiri. Jadi sifat qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu dipancarkan Allah kepada diri kita. Sehingga kita punya kuasa, sehingga kita punya kehendak, kita punya melihat, mendengar, lalu punya kita hidup, punya tahu, kemudian bisa kita bicara. Nah, sementara sekarang ini yang kita tahu kitalah yang punya itu gitu. Terasa nggak sama bapak-bapak punya sifat 7 ini? Ada terasa kan? Nah, tetapi sesungguhnya coba kita tanya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kuasa nggak berjalan kaki? Kuasa kan? Nah, kuasa berjalan kaki. Kalau ditanya, kira-kira dulunya dari mana dapat kuasa itu? Nah, dari mana kita dapat? Ternyata kita nggak bisa menunjukkan. Dari mana? Lahir kita, kemudian kita melihat, kita mendengar. Dari mana dapat? Nggak tahu. Katanya diberi Allah. Kalau ditanya kapan dikasih oleh Allah, nggak tahu pula kita. Kalau harinya hari apa, kalau tahunnya tahun apa, kalau jamnya jam berapa dikasih, nggak tahu pula kita. Itu berarti bukan punya kita sebenarnya. Kita hanya sekedar memakai saja. Sekedar memakai saja. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa? La ilaha illallah, tiada yang kuasa kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang berkehendak melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang melihat kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang mendengar kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang hidup melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang tahu melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang berkalam melainkan Allah.
Nah, itu yang harus kita patrikan di dalam diri kita. Kita pahami di dalam diri kita la ilaha illallah, dalam artian kita menafikan apa yang ada pada diri kita untuk kita isbatkan kepada Allah. Ini pemahaman yang sampai ke tingkat itu disebut tauhid khawas. Nah, agak berbeda dengan yang kedua tadi, apalagi yang pertama. Nah, sekarang kita ceklah diri kita masing-masing. Apakah kita masih sebatas mengucapkan kalimat saja? Apa sudah sampai kepada tingkat pemahaman nafi dan isbat? Nah, setelah kita sampai kepada nafi dan isbat, syukurlah kita kepada Allah. Lalu kemudian naik kepada tauhid yang keempat yang disebut khawasul khawas. Artinya khawasul khawas itu apa? Tidak lagi duduk pada posisi nafi dan isbat. Kenapa? Sebab nafi dan isbat sudah enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ini kembali kepada Allah seutuhnya. Jadi tidak melampaui itu, sudah melampaui nafi dan isbat. Nah, ketika kita sudah bisa mengatakan, memahami dan meyakini, itu qala. Siapa orang yang sudah mengatakan itu. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan dalam artian ucapan semata. Nah, tetapi mengatakan, bisa tahu dengan kalimatnya, bisa mengamalkan. Nah, bisa tahu kalimatnya, ilmunya ilmu syariat, bisa mengamalkan ilmunya ilmu tarekat, karena kita sudah mendapatkan talqin zikir dari guru mursyid atau wakilnya. Lalu bisa memahami yang khawas tadi, itu ilmunya ilmu hakikat. Naik kepada bisa menerapkan dalam kehidupan kita, ilmunya ilmu ma'rifat. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, man qala. Siapa orang yang sudah mengatakan kalimat itu khalison mukhlison, khalis dalam ilmu tarekatnya, mukhlison dalam ilmu hakikatnya, dakhalal jannah, masuk surga, sudah sampai ke tingkat puncak. Nah, kembali kita kepada pokok persoalan tadi. Yang pertama, kita telah melewati tanggal 10 Zulhijjah kemarin, hari Arafah, wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf di padang Arafah ini kan puncak, ya, puncak haji. Al-Hajjul Arafah, haji itu kalau wukuf di Arafah. Jadi kalau belum wukuf di Arafah belum haji. Nah, ini boleh kita katakan, ya, mencapai puncaknya, ya. Tetapi apakah sampai di situ saja? Nanti kita akan kembali lagi ke tanah air kita, dalam artian kita meneruskan perjalanan hidup kita. Lalu kemudian ada kurban, hari raya kurban. Lalu kemudian peringatan hari kemerdekaan. Jadi wukuf, kemudian hari raya kurban, kemudian hari merdeka. Mari kita coba untuk mengiktibarkan dengan diri kita. Apakah kita sudah wukuf? Ini tanya sama diri masing-masing, ya. Wukuf itu berhenti, ya. Ibarat perjalanan hidup kita ini itu harus berhenti kepada tujuan. Adapun kita berjalan kepada Allah, tiba di Allah baru berhenti. Nah, ini ya. Jadi perjalanan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kita kepada Allah. Nah, kalau dalam kalimatnya boleh kita katakan kalimat la ilaha illallah. Ini baru istilahnya ikrar kemerdekaan, ya. Saya katakan ini ikrar kemerdekaan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ikrar kemerdekaan.
Dalam artian kita mengikrarkan diri ingin kita merdeka. Yang merdeka yang mana? Diri kita. Saya tidak akan bicara di negara, tapi diri kita ibarat sebuah negara. Diri kita ini tidak ubahnya sebuah negara. Presidennya siapa? Hati kita. Wakil presidennya siapa? Otak kita. Menteri-menterinya siapa? Mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu ibarat menteri-menteri. Nah, presidennya siapa? Ya hati kita sendiri. Nah, kita sudah berikrar dengan kalimat La ilaha illallah. Apakah kita sudah merdeka dengan berikrar dengan kalimat itu? Apakah kita sudah masuk surga hanya dengan mengucap kalimat itu? Belum tentu. Ini baru ikrar kemerdekaan. Ikrar kemerdekaan diri kita. Nah, setelah itu baru ada hari raya kurban, penuh perjuangan. Kita berkorban. Apa yang kita korbankan? Lihat Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua jenis sembelihan yang disunahkan untuk kita laksanakan. Yang pertama disebut dengan akikah, yang kedua disebut dengan kurban. Dua-duanya menyembelih hewan. Jadi yang disebut dengan akikah, kurban itu mesti menyembelih hewan, bukan membagi-bagi daging. Kalau pengertiannya membagi-bagi daging, beli saja daging di pasar, lalu kemudian kita bagi-bagi. Enggak kurban namanya. Walaupun pengertian kurban secara bahasa bisa saja ada kurban perasaan juga. Nah, udah korban juga. Ada yang saya dengar di YouTube itu ya, bahwa ada seekor kambing korban satu keluarga. Benar secara bahasa korban, tapi secara syar'inya belum. Nah, satu kambing korbannya satu keluarga, jumlahnya ada 10 orang anak keluarga, korban sekeluarga satu ekor kambing, udah korban katanya. Jangankan seekor kambing, perasaan aja bisa korban. Tetapi secara syar'inya satu ekor kambing satu orang secara syar'inya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inti daripada akikah dan korban itu membunuhnya itu loh, memisahkan antara jasmani dan rohaninya si hewan. Kalau sudah dipotong kan mati. Kenapa harus dipotong? Kenapa harus disembelih? Kenapa harus dimatikan? Secara filosofis, diri kita ini punya sifat-sifat kebinatangan. Diri kita ini, jadi diri semua orang ada tabiat kebinatangan. Apa tabiat kebinatangan? Ada binatang ternak, ada binatang buas. Kalau binatang ternak seperti sapi misalnya itu ya, dia nggak peduli besok itu mau lapar apa enggak, yang penting perut kenyang sekarang. Singkong ditanam di pagar orang, itu sama saja bagi dia dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba, yang penting perut kenyang. Singkong ditanam orang di pagar lagi, nggak peduli, makan aja, sama aja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Artinya apa? Nggak mengenal batas, nggak mengenal halal haram. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengenal halal haram, barang orang barang kita halal haram hantam saja, sadarilah pada saat itu sedang memakai pakaian binatang, sifat binatang yang lagi terpakai. Nah, satu. Yang kedua ya, binatang itu juga kalau binatang buas, kalau sekarang ini dan sampai sekarang kita mengenal harimau itu apa namanya, si raja hutan kan. Harimau itu si raja hutan, walaupun mereka tidak pernah mengadakan pemilu. Tapi tetap saja harimau itu si raja hutan. Bagaimana sikap harimau sebagai si raja hutan ini? Kalau dia lapar, rakyatnya dimakannya. Itu si raja hutan. Harimaunya lapar, ada monyet
dimakannya. Ada rusa dapat dimakannya. Jadi si raja hutan ini, si harimau ini, kalau dia lapar, rakyat dimakannya. Nah, kalau pemimpin ada model seperti ini, ketahuilah bahwa pada saat itu sedang memakai sifat binatang buas. Naudzubillah. Sedangkan pemimpin itu mengayomi rakyatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang tabiat ya. Maka dengan kita menyembelih akikah, tabiat kebinatangan yang ada pada anak itu hakikatnya kita bunuh. Tabiatnya kita bunuh. Supaya apa? Supaya tidak berkembang. Nah, tidak berkembang sampai besar. Makanya khawatir ya, kalau tidak diakikahkan, tabiat kebinatangannya itu merajalela begitu. Jadi yang maling-maling, yang korupsi itu khawatirnya waktu kecil nggak diakikahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi ibarat batang, kalaupun sudah ditebang, nunas lagi dia. Tunas, tahu tunas? Tunas. Nah, tunas ini kalau nggak dipangkas lagi, bisa besar pula. Oleh karena itu, sembelihlah kurban. Maka kurban itu setiap tahun boleh, minimal sekali seumur hidup lah. Tapi kalau ada duitnya, ya setiap tahun kita kurban lebih bagus. Tapi tunasnya besar, Pak. Ini sudah dipotong tunasnya kemarin tahun yang lalu. Nah sekarang lunas lagi, potong lagi. Udah dibiarkan lunas lagi, potong lagi, sampai nggak ada lagi tunas-tunas tabiat binatang itu pada diri kita. Itu kurban. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka kita mencapai kemerdekaan, merdeka diri kita ini, kita perlu berkorban, baik secara syariat maupun secara hakikat. Itu syariatnya seperti itu. Sekarang kita lihat korban secara hakikat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mungkin kita bisa selamat, bisa sejahtera, bisa masuk surga kalau belum merdeka. Kalau belum merdeka nggak mungkin. Makanya man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah secara khalisan mukhlisan telah masuk dalam surga. Telah masuk, bukan akan masuk. Nah, kenapa? Karena dia sudah melalui proses korban. Nah, apa yang kita korbankan? Diri kita ini ada dua diri jasmani dan diri ruhani. Kalau kata orang tasawuf ya, sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita tubuh kasar yang hidup, ya kan? Tubuh kasar yang tahu, tubuh kasar yang kuasa, tubuh kasar yang melihat, tubuh kasar yang mendengar, tubuh kasar yang hidup, tubuh kasar yang tahu, tubuh kasar dan yang berkata-kata. Tapi ternyata setelah kita belajar, guru pun sudah menjelaskan kepada kita, hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Jadi jasad ini hidup karena ada ruh. Ruh itulah tubuh halus. Ya. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Melihat tubuh yang kasar karena melihat tubuh yang halus. Berkuasa tubuh yang kasar karena berkuasa tubuh yang halus, mendengar tubuh yang kasar karena mendengar tubuh yang halus, berkata tubuh yang kasar karena berkata tubuh yang halus. Jadi kalau begitu, seolah-olah tubuh yang kasar ini yang kita rasakan hidup, yang kita rasakan kuasa, yang kita rasakan melihat, mendengar, yang kita rasakan punya kehendak, yang kita rasakan bisa memahami atau mengetahui tentang sesuatu dan bisa ngomong, ternyata ini hanya robot saja, bangkai, tidak ubahnya seperti casing. Ini casing saja, bangkai berjalan. Saya lihat, saya tanya Bapak Ibu, Bapak
punya mata. Mata bapak melihat apa tidak? Melihat. Mayat ada mata apa tidak? Mata mayat melihat apa tidak? Berarti bukan mata kan yang melihat. Nyatanya mayat punya mata. Mata mayat sudah tidak melihat. Kata kita mendengar pakai apa? Telinga. Apa telinga itu mendengar? Tidak. Buktinya tidak. Lihat mayat. Apa telinga mayat copot kalau dia sudah mati? Enggak, tetap ada telinganya kan? Tapi telinga mayat mendengar apa tidak? Tidak. Berarti bukan telinga itu yang mendengar. Jadi orang yang merasa diri dia yang kuasa, diri yang hebat, dirinya yang melihat, yang mendengar, itu tanda nggak memahami dirinya. Setelah kita kaji ternyata seperti itu, Pak. Diri kita ini sebenarnya bukan diri kita yang sesungguhnya. Yang kelihatan ini tidak ubahnya, hanya baju saja, pakaian di dunia. Nanti kalau mau pulang ke akhirat, pakaiannya dilepas, Pak, nggak bisa dibawa, berat. Ketika kita lepas, kena nggak ada lagi yang makainya, oleh kawan dimasukkan ke almari, ke gudang, kubur namanya. Itu gudangnya jasad, itu kubur. Yang diri bapak kemana? Yang nggak tahu kemana. Yang mati itu jasad. Karena jasadnya sudah tidak dipakai oleh ruh kita lagi, maka jasad tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Nah, berkorban gimana? Nah, korbankan itu. Apa itu arti korban? Serahkan, bunuhlah keakuan kita. Itu yang berkorban. Ngaku kita kuasa, bunuh keakuan itu. Lepaskan keakuan itu. Ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang hidup, ngaku kita yang tahu. Lepaskan, ternyata bukan punya kita. Korbankan itu. Kepada siapa dikembalikan? Kepada yang berhak menerima. Maka daging korban diberikan kepada yang berhak menerima. Siapa yang menerima ini sifat yang tujuh ini? Dia punya Allah, kembalilah kepada Allah. Ini dikorbankan. Hidup kita kembalikan ke Allah. Korbankan hidup kita kembali ke Allah. Ya, kuasa kita rasakan selama ini kita kuasa, korbankan, kembalikan kepada Allah. Yang kuasa Allah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkalam pun Allah. Nah, ini dalam proses. Nah, setelah kita berkorban itu, apa yang kita lakukan? Sholat Idul Adha-nya. Apa itu? Berhubungan hati kita kepada Allah terus menerus. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Karena zikirnya dalam hati, enggak boleh bersuara apa. Tapi ayat ini bukan dalil melarang orang zikir bersuara. Ini harus hati-hati di sini. Ya. Ayat ini menyuruh kita zikir pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, jangan bersuara. Tapi oleh kawan kadang-kadang diperintir, Pak. Nggak boleh zikir keras-keras katanya. Ya, ada ayatnya itu dibacakan ayat tadi. Yang memang nggak boleh Pak zikir keras-keras. Boleh Pak zikir keras-keras? Nggak boleh, jangan keras. Zikirnya la ilaha illallah. Persoalan bersuara kita berzikir memang ada perintah. Ada perintah untuk zikir pakai suara. Jadidu imanakum, perbarui iman kalian, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Faksiru biqauli la ilaha illallah. Kalian banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Nah, mengucap pakai suara. Maka ucapan itu harus bersuara.
Ini salah satu dalil kenapa kita zikir la ilaha illallah dengan zikir yang bersuara. Jadi bukan rekayasa ulama, memang perintah Allah supaya kita melakukan zikir bersuara. Jadi kita mengamalkan zikir jahar itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui guru mursyid. Nah, itu kan guru mursyid kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita kembali kepada pokok persoalan. Korban, nah kita serahkan. Sifat 7 tadi kita bunuh. Bunuhnya apa? Jangan pula dibunuh nanti ambil pisau pula bunuh diri, bukan begitu. Membunuh artinya jangan akui itu punya kita, tetapi kembalikanlah kepada Allah karena Dia yang punya. Lalu sholat dalam artian hati kita selalu audensi dengan Allah, selalu ingat kepada Allah. Makanya ada doa Bapak Ibu, saya kira baguslah untuk kita terapkan doa ya, apa yang biasa diamalkan oleh orang-orang tasawuf itu. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Coba Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika wa sirri bi istiqlali ittisali hadratika ya zal jalali wal ikram. Nah, saya terjemahkan. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah zahirku dengan taat kepadamu. Nah, supaya zahir kita ini taat ke Allah. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Salatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, itu ya. Pokoknya ibadah zahir lah. Jadi yang zahir itu jasad. Jasad kita ini taat kepada Allah. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah, sinarilah tubuhku ini dengan ketaatan kepadamu. Enggak berat kita melaksanakan ibadah, ya. Ini kan kadang-kadang terasa berat Pak melaksanakan ibadah, enggak sinkron antara jasmani sama rohani kita sendiri, ya. Rohani kita kepingin sholat tapi jasadnya lagi ngorok, capean. Rohaninya kepingin betul sholat tahajud, jasmaninya enggak bangun-bangun, ujung-ujungnya mimpi sholat. Kenapa? Belum seimbang antara kemauan jasmani dengan rohani. Maka kita minta ke Allah, Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah, sinarilah tubuhku ini dengan taat kepadamu. Wa batini bi mahabbatika. Batinku bermakrifat dengan bermahabbah denganmu, mencintaimu. Wa batini bi mahabbatika. Batin kita ini ada rasa mahabbah. Mahabbah itu nggak bisa dibuat-buat Pak, ya. Mahabbah itu anugerah Allah, nggak bisa dipaksa-paksa. Kamu cinta ya sama saya? Ya enggak, katanya gimana? Nggak bisa. Nah, jadi mahabbah itu kalau ada hati kita ini bermahabbah dengan Allah, syukurilah, itu anugerah Allah, nggak bisa dibuat-buat. Nah, jadi kita minta ke Allah supaya batin kita itu ada mahabbah, cinta dengan Allah. Allah itu bukan ditakuti Pak, Allah itu dicintai kalau kita butuh. Yang ditakuti itu kalau kita berbuat salah. Jadi kesalahan itu yang kita takuti. Contohnya begini, polisi itu bukan ditakuti, polisi itu kita butuhkan Pak. Coba kalau nggak ada polisi kan semeraut jalan. Polisi itu kita butuh ngatur jalan sehingga lancarlah perjalanan kita, ya. Tetapi kalau kita bawa kendaraan, apa mobil, apa motor, misalnya motor, misalnya SIM nggak bawa, helm nggak pakai, ada razia, ada polisi di depan, takut apa tidak?
Takut. Kenapa takut? Kena salah. Salahnya nggak bawa SIM, salahnya nggak pakai helm. Bukan kena polisinya takutnya, kena salahnya. Coba kalau misalnya SIM ada, helm pakai, kelengkapan cukup, ada polisi, nggak masalah. Di stop juga, tolong Pak SIM-nya, keluarkan SIM. STNK-nya ada, helm pakai, silahkan jalan, aman. Jadi polisi bukan ditakuti, yang ditakuti kesalahan kita buat salah, itu yang takut. Begitu kita dengan Allah, Allah itu bukan ditakuti, Allah tidak pernah menyiksa hambanya kok. Allah itu sangat sayang kepada kita selaku hamba. Sifat Allah Rahman dan Rahim. Maka saya katakan dengan jamaah di Arafah, kalau hanya mengandalkan ibadah kita mau masuk surga, kayaknya tipis harapan. Tunggang tunggi kita sholat zikir sepenuh hari terus-terusan, apa sudah dijamin masuk surga? Belum tentu, Pak. Kalau mengandalkan ibadah kita, tipis harapan mau masuk surga. Kenapa tipis harapan? Sebab tidak seimbang antara kenikmatan surga dengan ibadah yang kita lakukan. Bayangkan saja, Nabi Adam sudah bertahun-tahun di dalam surga, sekali bikin dosa langsung diusir oleh Allah. Kita masih di luar, Pak. Berapa kali bikin dosanya? Nggak kehitung kalinya, sampai ke kali deres sana, ya. Sampai ke kali malam bikin dosanya. Masih di luar, banyak bikin dosa, kepingin masuk, mikir, kata Cak Lontong. Jadi bagaimana? Adakah harapan kita masih surga? Harapannya Rahman dan Rahimnya Allah. Karena Allah masih sangat kasih sayang kepada kita, insya Allah masuk surga. Tapi kenapa kita masuk surga? Karena kasih sayang Allah. Maka selalu kita baca ketika mengawali zikir kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, itu jadi doanya, Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika. Hatiku bermakrifat, mengenal, ya. Jadi batin kita timbul mahabbah, hati kita kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Makanya Sultan Aulia bilang, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia saja. Kayak matanya ikan asin, belalang, tapi nggak melihat. Apa yang kita pandang, terlihat nggak adanya Allah? Nah, kalau tidak terlihat adanya Allah, berarti kita belum ma'rifat, belum mengenal. Kan jelas ayatnya, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, bapak ibu melihat ini apa nih? Gelas. Terlihat tak adanya Allah ketika memandang gelas? Belum. Nggak terlihat adanya Allah, berarti nggak percaya sama ayat. Kata Allah, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Bapak ibu menghadap ke gelas ini, ngelihat nggak adanya Allah pada ketika melihat gelas ini? Apa? Ini Allah? Bukan. Bukan gelas ini, bukan Allah, bukan. Ini gelas. Fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Wajah Allah, bukan mukanya Allah loh.
Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Wajah Allah itu bekas daripada af'al Allah. Bekas af'alnya. Ini masjid kan bagus sekali ini Pak. Nah, apa yang terbayang oleh kita ketika melihat ada profil yang bagus? Ini wajah tukang. Ingin melihat wajah tukang, lihatlah profil ini. Ini bukan mukanya tukang, bukan. Wajah Allah itu bekas daripada af'alullah. Ini meja. Meja ini bagus Pak, ya. Dulu kayu ini punya daun, berdiri, kemudian ditebang, digergaji jadi papan, disugu, diamplas jadi meja. Siapa yang ngerjakannya? Tukang. Siapa yang menggerakkan tukang? Allah. Nah, melihat meja terbayang tukang. Ketika tukang sudah mulai terlihat, mejanya sudah lupa. Lupa. Yang terlihat tukangnya. Ketika melihat tukang, terbayang kita yang menghidupkan tukang itu Allah. Ketika sudah ingat Allah, lupa tukangnya. Itu kira-kira begitu. Bapak pernah ngaca nggak ya? Sering ya. Kalau Bapak ngaca, yang dipandang apa? Wajah. Yang dipandang cermin Pak. Yang dipandang cermin. Yang dilihat bayangan wajah. Bukan wajah, bayangan wajah di dalam cermin. Jadi yang dipandang cermin, yang dilihat bayangan wajah di dalam cermin. Ketika Bapak sudah melihat wajah atau bayangan wajah dalam cermin, nah katakanlah, nah kita lihat cermin. Nah, asik maksud Bapak melihat bayangan wajah di dalam cermin, kira-kira cerminnya masih terlihat tidak? Enggak terlihat lagi cerminnya. Coba tanya sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu kalau ngaca, gitu ya dia mau bersolek begitu. Yang dipandang cermin. Begitu asik dia memandang wajahnya di dalam cermin tadi, bayangan wajah dia, mulailah dia begincu, mulailah dia bersolek. Nah, mana kerudung yang agak miring-miring dikit disempurnakannya. Kacanya mana? Nggak kelihatan lagi. Cerminnya sudah tidak terlihat. Kenapa? Karena sudah fokus melihat bayangan wajah di dalam cermin. Kalau di dalam cermin, Bapak Ibu, bayangan wajah itulah di dalam cermin. Yang wajah asli yang di luar cermin. Ini ketika kita ngaca. Tapi kalau diri kita yang di luar inilah yang cermin. Yang di dalam itulah yang aslinya. Paham maksudnya Pak ya? Jadi yang di luar ini sebagai bayangan, yang di dalam yang aslinya. Tapi kalau kita ngaca pakai cermin, yang di dalam bayangan, yang di luar asli. Tapi ketika kita diri kita sendiri, nah yang di luar ini bayangan. Bayangan diri kita. Maka yang sesungguhnya diri kita itu apa? Ya ruhani kita itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah setelah kita artinya menyerahkan, ya dikorbankan, ya sifat 7 dari diri kita tadi, sehingga kalau sudah dikorbankan, sudah dibunuh, sudah diserahkan. Kalau barang sudah diserahkan, kira-kira masih punya apa enggak? Enggak punya lagi, kita sudah diserahkan. Saya pinjam uang 1 juta dari Pak Kiai Wafiuddin, umpama ada uang itu saya pegang. Kenapa? Karena saya sudah pinjam. Nah sesudah itu saya kembalikan uang itu kepada beliau. Ketika saya sudah kembalikan, kira-kira masih ada nggak di tangan saya? Nggak ada lagi. Nah begitulah kita ini. Ketika kita lagi merasakan kita yang hidup, kita yang tahu, kita kuasa, kita kanda, kita melihat, kita mendengar. Sekarang kita kembalikan kepada Allah. Nah kalau sudah dikembalikan, masih punya apa enggak? Enggak lagi. Allah lah yang hidup, Allah lah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang kehendak.
Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah lah yang berkalam. La ilaha illallah. Nah, setelah kita kembalikan itu semua kepada Allah, sampailah puncaknya merdeka. Merdeka kita, Pak. Bebas. Dakhalal jannah, masuk surga. Itu senang, Pak. Bapak sudah lama kan belajar zikir, sudah sering melaksanakan zikir, sudah merasa senang belum? Kan kata Allah ya di dalam Al-Quran itu, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir hatimu tenang. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah berzikir, sekarang sudah tenang belum? Belum. Contoh ya, Pak siapa nama Pak? Jejen. Pak Jejen. Nah, Pak Jejen, kalau ada orang ngomong sama Bapak, Pak Jejen ini tolol, bodoh, miskin lagi, kira-kira marah nggak? Enggak. Yang benar. Digituin orang marah. Kalau Bapak marah nggak? Marah ya. Saya rasa manusiawi lah ya kalau marah itu ya. Namanya kita nggak kenal, digituin orang marah, ya kan? Emangnya lu pinter apa? Emangnya lu kaya apa? Nah, kenapa marah? Kenapa kita digitukan orang kita marah? Bapak ini tolol, marah kita. Kenapa marah? Karena kita nggak ingat Allah, yang kita ingat diri kita sendiri. Kata Allah, kalau ingat Allah tenang kan? Sekarang kita digituin orang, marah kita, tanda kita nggak ingat Allah. Yang kita ingat siapa? Diri kita. Diri kita ini kaya, dibilang orang miskin, ya marahlah kita. Diri kita ini pintar, dibilang orang tolol, marah kita. Karena yang kita ingat diri kita, kita nggak ingat Allah. Tapi coba ingat Allah. Pak Jejen ini tolol, ingat dia sama Allah. Iya, saya ini tolol, yang pintar itu Allah. Makasih kamu tahu saya tolol. Malah terima kasih, malah nggak marah nggak ya kan? Malah terima kasih ditololin gitu. Memang tolol. Itu kalau kita ingat Allah. Bapak ini miskin, ingat Allah. Alhamdulillah, kamu tahu gua miskin. Yang kaya itu hanya Allah. Tenang. Minimal bisa nahan hati lah, nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Apalagi mengeluarkan golok. Mana kan? Karena ingat Allah. Benar kata Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tetapi untuk ingat Allah itu mesti kenal Allah dulu. Untuk ingat Allah, kenal kepada Allah. Bapak kalau sholat ingat Allah apa tidak? Nah, ingat. Kalau ingat Allah, itu tandanya sudah mengenal Allah. Ya. Bisa nggak kita ingat kepada Allah, kepada sesuatu yang kita belum tahu? Nah, coba. Kalau kita ingat Allah, berarti sudah kenal sama Allah. Gitu kan? Sebab tidak mungkin kita mengingat sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu. Kenal dulu dengan sesuatu itu baru ingat, sama bisa ingat. Ingat kita rumah kita, tahu kita rumah kita, ya kan? Sadar kita dan ingat kita, karena kita sudah tahu. Tapi kalau kita belum tahu, gimana mau ingat? Allahu Akbar, ingat Allah enggak? Ya, apanya Allah yang diingat? Coba, nama Allah, apa Bapak nyembah nama? Jangan ingat nama, alif lam lam ha itu nama. Yang kita ingat zat yang bernama Allah. Jadi bukan nyembah nama. Siapa yang nyembah nama malah syirik malah.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya iman itu mesti kenal dulu. Kalau kita ini kan udah iman tapi belum kenal. Bapak Ibu percaya nggak sama Allah? Percaya. Sudah kenal sama Allah? Sudah, alhamdulillah. Contoh ya, kalau ada orang datang ke rumah Bapak yang belum dikenal, Bapak mau nggak menyerahkan kunci almari yang berisi emas sama duit? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa tidak mau menyerahkan? Nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Tidak percaya. Kalau begitu percaya itu kenal dulu baru percaya. Jadi kenal dulu, ma'rifat dulu baru iman yang benar, katanya. Nah setelah ma'rifat barulah sempurna iman. Kalau belum ma'rifat gimana mau ngimaninya? Ngingat itu kalau kita sudah tahu. Saya katakan tadi, Bapak Ibu, Bapak kalau tidur malam jam berapa? Bapak jam berapa tidurnya biasanya? Jam 12 ya. Lah, hebat itu jam 12. Udah tidur tapi masih tahu jam 12. Hebat itu. Biasanya kalau orang tidur tuh enggak tahu lagi gitu ya. Hebat itu, udah tidur masih tahu jam 12. Mimpi kali ya. Jadi biasanya gitu Pak, kalau sudah tidur nggak tahu lagi. Ya tak? Bapak punya duit di bank itu miliaran, apa ingat kalau sudah tidur? Nggak ingat lagi. Baru nikah kemarin, istri tidur di sampingnya, tidur. Ingat nggak? Nggak ingat. Kalau masih ingat tanda belum tidur, itu tidur-tiduran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada pokok persoalan. La ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Nah kalau sudah dikorbankan, sudah diserahkan kepada Allah, maka sampailah kita ke puncaknya, merdeka. Apa itu merdeka? Bebas. Apa yang merdeka? Tubuh kita merdeka, hati kita merdeka, nggak nyangkut lagi, itu merdeka. Merdeka kita tidak terpengaruh dengan dunia, duit. Silakan jadi bendahara, ngitung duit banyak, tapi nggak hijau mata kita ngeliat duit orang. Ini kan nggak, kadang-kadang ngitung duit orang, ya kan? Hijau mata kita. Kenapa kita nggak dapat? Ujung-ujungnya nolnya ditambah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka merdeka. Kenapa? Karena sudah terpaut kepada Allah. Inilah yang disebut kembali kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Makanya doa tadi, kita lanjutkan doa tadi. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika. Ruhku selalu bermusyahadah dengan Allah. Ruhlah yang bisa memandang fa'inna ma tuwallu fatama wajhullah. Bapak kalau baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bersaksi itu siapa? Aku itu siapa? Ruh. Karena ini nggak bisa ngomong. Kalau mulut nggak bisa ngomong Pak. Yang bisa ngomong ruh itu. Mulut nggak bisa ngomong. Buktinya mayat ada mulut, masih bisa ngomong nggak? Nggak bisa, karena ruhnya sudah nggak ada. Jadi yang bermusyahadah itu ruh. Makanya waruhi bi musyahadatika wasirri bistiqlal ittisali hadratika. Sirku selalu berhubungan sama Allah tanpa batas. Ya, berhubungan tanpa batas. Nah, kalau sudah berhubungan tanpa batas, ini istilah orang tasawuf, kulihat di luar kau di dalam, kulihat di dalam kau di luar. Kamu itu aku ini kamu. Bingung aku. Maka orang belajar hakikat itu mesti sampai ke puncak bingung, Pak. Kalau belum bingung, belum sampai kajinya. Bingung itu apa? Bingung mana yang kamu, mana yang aku. Kulihat di dalam, kau di luar, kulihat di luar, kau di dalam.
Kusangka aku, nyatanya kamu. Kusangka kamu, ternyata aku. Bingung. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita sampai merdeka, ya merdeka ruh kita, merdeka kita dengan dunia, enggak digerogoti lagi dengan hawa dan nafsu kita. Sehingga kita kembalilah kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kita kembali kepada Allah. Maka saya tekankan bahwa istilah kembali kepada Allah itu bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum kita mati, sebelum ajal tiba. Oleh karena itu, mumpung umur masih ada, badan masih sehat, kita berusaha untuk bisa kembali kepada Allah sebelum ajal kita tiba. Sampai-sampai Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajalmu tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Maunya belum mati kita sudah kembali kita kepada Allah. Udah kembali tapi belum pulang. Makanya innalillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras, siap pulang ketika waktunya sampai. Maunya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bermohon kepada Allah, pertama, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah jasmani dan rohani. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapat berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan negara kita dalam keadaan aman, tentram, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan segala hajat, kebaikan dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, dan kita pun mendapat keselamatan dunia akhirat. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sul aziz wa bi karamati Sayyid Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi karamati Syekhina Mukarram Syekh Masaibul Wafat Tajul Arifin. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir zahirana bi ta'atika wa batinana bi mahabbatika wa qalbana bi ma'rifatika wa ruhana bi musyahadatika wa sirrana bi istiqlali tisr hadratika ya zal jalali wal ikram. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ruhana wa sallim jasadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fatikhna minan nar. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin al khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, khusus kepada Pak Kiai Haji Wafiyuddin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.